Baik, jadi tadi ada 3 pesan atau mungkin 3 hal yang mungkin teman-teman bisa buat untuk menguatkan imunitas kita ya. Mungkin tambah satu dengan jahe. Jadi ada susu, madu, kurma sama jahe. Tapi susunya sebaiknya susu yang fresh. Ya, baik kambing ataupun susu sapi. Tapi kalau ada susu sapi, susu kambing sih better susu sapi. Kenapa ini menjadi perhatian penting buat saya? Karena memang banyak yang belum tahu atau mungkin tidak tahu mungkin bahwa 70% sampai 80% imunitas kita itu dibuatnya di pencernaan. Jadi kalau pencernaannya baik, maka tubuhnya akan baik, gitulah. Nah, apa yang menjadi makanan buat pencernaan? Nanti kita akan bahas sedikit ya. Jadi kalau dia semakin baik makanan yang masuk ke pencernaan itu, maka otomatis imunitas seseorang itu akan baik juga. Nah, itu sebabnya kalau kita mungkin lihat apa-apa yang kayak misalnya kita bahas tentang madu. Madu ini salah satu prebiotik paling baik ya. Kemudian kurma juga merupakan salah satu prebiotik yang paling luar biasa. Kalau saya buat superfood. Kemudian jahe salah satu makanan, minuman atau minumannya penghuni surga. Jadi kalau ada madu, kurma sama jahe, ini resep baru nih, belum saya share. Untuk ACT ini dok ya? Madu, kurma sama jahe di blender. Caranya nanti gini, jahe diituin, ambil mungkin jahe 2-3 jempol gitu kan, cukupnya lah. Kasih air panas, kemudian setelah panas dan keluar aromanya itu disaring, lalu airnya tadi di blender sama kurma. Kurmanya mungkin bisa ambil 5 atau 7 ya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan madu. Ya. Kalau agak kemanisan tambahkan airnya aja, disesuaikan aja. Itu minumlah di pagi dan mau jelang tidur. Itu resepnya tuh. Ada madu, kurma, sama jahe. Apa hubungan? Nanti teman-teman yang bisa baca silah kandungannya itu apa ya. Tapi kalau mau lebih itu lagi, bisa ditambahkan dengan 1 makanan yang terbaik untuk pencernaan kita, yaitu probiotik. Nah, sekarang kita turun dulu. Setelah Nabi Adam menikah sama sama siapa? Hawa. Awas kalau lupa loh. Kita ini keturunan Nabi Adam maksudnya. Nggak sopan sama nenek moyang, nggak paham. Jadi waktu Nabi Adam menikah sama Hawa alaihissalam, kan dia beranak pinak, berketurunan. Kan tinggallah di berbagai tempat-tempat di bumi ini kan gitu kan. Ada yang mungkin di Asia, Afrika, Eropa segala macam. Makanya kita keturunan Bani Adam. Dia benar Adam kata Allah kan. Bani Adam. Maka di tempat itu ya, di tempat di mana Allah ciptakan mereka itu, Allah juga ciptakan tumbuhan makanan yang cocok tuh ya. Tadaburnya. Maka kalau kita bicara tentang kurma ini kan tumbuhnya kan jazirah Arab, Middle East, Timur Tengah. Mau kayak kurma ajwa itu butuh suhu sampai 40 atau 50 derajat Celcius untuk bisa matang. Jadi nggak bakal bisa tumbuh di Indonesia. Allah ciptakan di sana. Ya, jadi ini makanannya orang penghuni surga tadi, dan dia merupakan salah satu, saya ingat saya, pohon di surga juga kurma. Ya. Nah, itu boleh. Jadi seperti itu. Lalu di tempat-tempat lain Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tadi. Tapi secara umum apa yang ada di surga itu Allah ciptakan juga di bumi. Kan tadi saya bilang ada sayur, ada buah. Kenapa sayur dan buah, ada daging juga di surga gitu kan? Tapi yang jelas bukan sosis, bukan nugget gitu kan, ini daging aja mah gitu loh. Ya nggak ada olahan ya. Maka subhanallah teman-teman sekalian, itulah makanan terbaik. Semakin fresh, semakin bagus makanan tadi itu, semakin baik pula tubuh kita. Jadi kalau kita bicara sayur atau buah-buahan ya makan. Saya sering kayak gini kan, misalkan mau dapatkan kurma ya, semangka gitu kan. Semangka kalau kita mau makan, kapan waktu makan semangka yang paling baik? Ambil dari pohonnya, dipetik, kupas, makan. Jangan kan lama-lama kan teroksidasi ya, begitu. Nah, lalu apalagi pesan lainnya? Jadi ketika dia tumbuh anak keturunan Nabi Adam itu tinggal di tempat-tempat tertentu, maka tadi kan bahasa saya kan Allah tumbuhkan, ciptakan di sana makanan terbaik untuk mereka. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia deh. Apa yang mau ciptakan di negeri ini? Banyak sekali. Rempah-rempah kita gitu kan, ada rempah, ada rimpang, dan ada keunikan yang memang sudah diajarkan oleh berkata itu ancestor-nya kita atau mungkin nenek moyangnya kita.
Ya, yaitu apa? Yaitu mereka mengkonsumsi makanan-makanan khas. Ya, contoh mungkin kalau kita bicara apa tuh namanya? Korea. Korea itu kan terkenal sama apa? Kimchi. Kimchi. Mau makan apapun Pakai kimchi. kimchi dia. Kimchi itu isinya apa? Sayur sama Iya, sayur, asam-asam itu, maksudnya gitu. Probiotik. Ya, gitu. probiotik. Makanan fermentasi kan? Iya, iya. Nah, subhanallah, makanan fermentasi itu merupakan salah satu makanan yang sangat direkomend untuk menguatkan pencernaan kita. Kan balik ke premis awal. Oke. Kalau pencernaannya bagus, ada fermented food di situ, ada makanan probiotik di situ, otomatis kita sedang bersinergi dengan tubuh kita. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ketika kita memasukkan lebih banyak pasukan dalam tubuh kita itu kita tambahkan lebih banyak lagi, maka otomatis kita akan menguatkan sistem. Jadi kata gini lah, ada suatu lokasi butuh tentara khusus, ya. Coba mungkin Kopassus, kita datangkan Kopassusnya di sana, ya. Sampai di sana Kopassus yang jumlahnya 10 orang, gitu kan, misalkannya aja. Dia stay di sana 1 hari 2 hari, tapi masalahnya sampai di sana mereka nggak dikasih makan. Mati lah Kopassusnya. Nah gitu kan. Nah sama juga dengan mereka ini. Nah kita ambil ini, masya Allah nih. CT ternyata sudah ada produksi tempe. Ya, ini kan Kopassusnya ini. Ini Kopassusnya. Nah Kopassusnya ini kalau dia mau bisa bekerja harus dikasih makan. Makanan dia siapa? Makanan Kopassus apa? Probiotik. Itu makanannya prebiotik. Maka kalau Anda makan ini di era kayak sekarang ini, saran saya teman-teman ya, coba nanti dibikin tuh, ya, tempe di blender sama kurma, di blender sama madu. Itu makanan. Jadi tempenya probiotiknya, kurma sama madunya prebiotiknya. Jadi simbiotik dia. Jadi kita sekarang kalau saya sempat tadi baca di situ kan apa bersama melawan corona ya. Marah dia Pak. Mereka makhluk hidup. Oh iya. Iya kan? Kalau saya bilang mari kita berdamai dengan dia. Saya maka kemarin yang flyer saya bilang coba diganti flyer saya berdamai dengan corona. Maka kita ada satu teman yang di teman-teman Ruqyah itu bikin Ruqyah mengusir corona. Ada, itu dari ayat Al-Quran semua. Tapi intinya apa? Minta kepada dia jangan bersemayam di tempat kini gitu loh. Nah, kalau secara secara makanannya, ini nih mereka ini. Sekarang itu yang kita harus kuatkan supaya apa? Ketika bakteri dalam tubuh kita itu semakin banyak, bakteri baiknya si probiotiknya tadi, dia akan menguatkan sistem imun kita.